Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan tema 5 dengan muatan pelajaran IPA. Bu Vera akan menggabungkan materi pada subtema 1 dan subtema 2. Yang akan kita pelajari adalah tentang magnet. Nah, ini adalah gambar magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Kemudian magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kekuatan magnet yang paling besar ketika menarik suatu benda ada pada kutub-kutubnya. Bentuk-bentuk magnet ada bermacam-macam, ada yang berbentuk ladem, kemudian berbentuk batang, ada juga yang berbentuk U, kemudian ada magnet keping, ada juga magnet jarum dan juga magnet silinder. Nah, tahukah kalian bahwa magnet itu sudah ditemukan lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh orang Yunani yang hidup di Magnesia. Jadi mereka menemukan batu istimewa dan batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya dengan magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini cukup banyak teknologi yang menggunakan magnet, misalnya pengeras suara, layar TV, kaset, dan beberapa barang lainnya. Kemudian jenis-jenis magnet. Nah, jenis magnet berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah magnet alam, yaitu magnet yang terbentuk secara alami oleh alam tanpa adanya campur tangan manusia. Magnet alam mempunyai ciri khas yaitu bersifat permanen. Maksud dari permanen adalah magnet ini tidak dapat hilang sifat magnetnya. Kemudian yang kedua, jenis magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang sifatnya sementara dan ada juga yang tetap. Kemudian jenis magnet menurut sifat kemagnetan. Yang pertama ada magnet keras. Seperti yang dijelaskan bahwa magnet keras merupakan magnet buatan yang bahan dasar pembuatannya adalah dari logam-logam keras. Meski sukar untuk dibentuk dan dijadikan magnet, namun sekali lagi magnet tersebut akan memiliki sifat kemagnetan yang permanen atau bertahan cukup lama. Kemudian magnet lunak, yaitu magnet buatan yang bahan bakunya berasal dari logam-logam lunak. Berkebalikan dengan sifat magnet keras, sifat kemagnetan pada magnet lunak mudah hilang atau bersifat sementara. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pin berisi magnet yang biasanya ditempel di pintu kulkas. Kemudian pada pintu kulkas sendiri, di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet sehingga pintu kulkas dapat menempel dengan erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Kemudian penjepit tas yang berisi magnet agar dapat tertutup dengan rapat. Lalu ada juga tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur. Lalu tutup tempat pensil yang diisi magnet agar tutup tempat pensil tertutup dengan rapat. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, nah ini gambar magnet yaitu memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Biasanya kalau magnetnya berasal dari luar negeri, lambangnya itu bukan U dan S tapi S dan N. S-nya itu south artinya selatan, north artinya utara. Gaya magnet yang terkuat itu berada pada kedua kutubnya. Nah, jadi ketika magnet dibiarkan bergerak bebas, maka kutub U akan mengarah pada utara bumi, kemudian kutub selatan akan mengarah ke selatan bumi. Sifat yang selanjutnya, magnet dapat menarik benda-benda tertentu.
Benda-benda yang dapat ditarik disebut benda magnetis. Contoh benda magnetis adalah baja, nikel, kobalt, atau besi. Kemudian benda non-magnetis contohnya adalah kain, karet, kaca, kayu, plastik, dan juga kertas. Sifat magnet yang lain, jika kutub sejenis didekatkan akan tolak-menolak. Kemudian jika kutub tidak sejenis atau berbeda didekatkan akan tarik-menarik dengan kuat. Kemudian sifatnya yang lain, magnet itu memiliki medan magnet. Untuk mempraktekkan, biasanya kita bisa menaburkan serbuk besi di sekitar magnet. Kemudian akan terbentuk garis-garis magnet seperti pada gambar. Pengertian medan magnet sendiri yaitu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah medan magnet inilah magnet memiliki kekuatan untuk dapat menarik benda. Medan magnet tidak dapat terlihat begitu saja. Kita dapat melihatnya dengan cara menaburkan serbuk besi pada sekitar magnet. Kemudian sifat magnet yang selanjutnya adalah gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Jadi pada gambar ada sebuah papan tipis, kemudian di bawahnya ada magnet, di atasnya ada paku. Nah, paku-paku tersebut dapat bergerak menuju lokasi papan tipis itu yang di bawahnya ada magnetnya. Dengan demikian, gaya tarik magnet tetap bisa berpengaruh, namun kekuatan dari gaya tarik magnet tersebut dipengaruhi oleh ketebalan antar penghalang. Jadi jika benda penghalangnya tebal, itu gaya magnetnya semakin kecil pengaruhnya. Ingat ya, yang menembus hanya gaya tarik magnetnya, bukan magnetnya. Jadi magnetnya tidak dapat menembus benda, yang bisa hanya gaya tarik magnet. Selanjutnya, sifat lainnya adalah sifat magnet itu dapat menghilang atau melemah. Nah, sebuah magnet akan hilang sifat kemagnetannya jika magnet dipanaskan, dipukul-pukul, dan dialiri arus listrik bolak-balik. Magnet yang mengalami pemanasan dan pemukulan akan menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya. Nah, ini contohnya ketika magnet dipukul atau dibakar atau dialiri arus listrik, maka sifat-sifatnya bisa hilang. Nah, untuk tugas silakan cek di link deskripsi. Sekian dari Bu Vera, selamat pagi.